Halo guys, Sobat THC, salam rahayu, salam sehat, pertumbuhan, dan harmoni with Kang Dungs. Oke guys, Sobat THC semuanya, semoga kalian semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, berbahagia selalu ya. Nah, Sobat THC, kali ini di bagian edisi pertumbuhan kembang jiwa dan spiritualitas, saya ingin membahas satu topik masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Apa itu? Masih berkaitan dengan hubungan atau relasi. Nah, kali ini yang mau disampaikan adalah topik mengenai bagaimana sih sebaiknya kita berurusan dengan orang-orang yang negatif. Nah guys, Sobat DHC semua, bagi kita yang biasa tentunya bersinggungan, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, baik di kantor ataupun di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat, kita bisa menjumpai berbagai jenis orang ya guys. Nah, kalau bagi saya di topik ini akan dibagi lebih mudahnya ya, adalah golongan orang yang positif dan golongan orang negatif. Yang dimaksud dengan orang negatif di sini adalah pribadi individu yang cenderung baik secara perilaku, emosi, dan jiwanya adalah negatif. Dan yang dimaksud dengan orang positif dalam hal ini adalah mereka yang baik secara perilaku, emosi, dan jiwanya cenderung positif. Nah guys, Sobat DHC, kalau mengikuti materi sebelumnya, orang negatif boleh disebut adalah orang yang tergolong toksik. Apa itu orang toksik? Kalian guys, Sobat DHC bisa melihat kembali materi pelajaran Kang Dungs di video yang sebelumnya. Nah Sobat DHC, kalau kita berbicara kembali mengenai orang negatif atau toksik, tentunya mereka ini ada di berbagai keadaan dan situasi dan di sekitar kita guys ya. Bisa ada di lingkungan pekerjaan kita, kantor kita, bahkan juga lingkungan sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, atau juga dalam lingkup keluarga dan kerabat kita. Situasi ini pun Kang Dungs alami, dan bahkan juga beberapa Sobat DHC yang lain yang sering juga berkomunikasi atau berdiskusi, bahkan juga mungkin sekedar curhat ya dengan pengalaman mereka pun menjumpai situasi tersebut, yaitu orang-orang yang negatif yang ada di sekitar mereka. Dan pertanyaannya mengerucut adalah bagaimana sih menghadapi orang negatif itu atau orang toksik itu? Ada satu pemahaman bahwa atau satu pandangan bahwa ya kita harus menghindari, menjauhi, dan memberikan stigma untuk jauh dari orang-orang tersebut. Nah, yang kedua, ada satu penilaian atau tanggapan nilai terhadap orang negatif adalah ya mereka harus terus kita tolong bantu dan bahkan kalau bisa menolong mereka menjadi lebih positif, karena kita harus memberikan kasih cinta kita kepada mereka semuanya sama. Golongan yang pertama, mereka melakukan pendekatan berbasis rasa takut. Hal ini menyebabkan mereka merasa bahwa mereka perlu dan harus melakukan segala hal untuk menghindari orang-orang yang dianggap negatif, apalagi yang dianggap diindikasikan dipengaruhi oleh energi gelap atau energi jahat atau energi negatif. Hal ini pasti menyebabkan mereka menjadi sangat menghakimi, karena hal itu akan
membuat mereka segera memisahkan atau segera menilai mana yang benar, mana yang salah menurut kacamata mereka sendiri. Sedangkan golongan yang lain, ekstrim yang berlawanannya adalah mereka beralasan bahwa mereka harus mencintai semua orang, setiap jenis orang dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Ini berarti bahwa mereka tidak menilai menurut standar kebanyakan manusia. Namun juga berarti bahwa golongan ini, mereka ini sebenarnya juga tidak membedakan menurut standar ilahi. Nah guys, Sobat DHC, standar ilahi yang saya maksud adalah bahwa Tuhan itu memiliki kasih, cinta, tak bersyarat, namun sekaligus memiliki sisi keadilan yang benar. Jadi ada dua sisi kebenaran ilahi, yaitu cinta, kasih, dan keadilan yang saling melengkapi, tidak terpisahkan. Bagi golongan yang kedua yang berpikir bahwa harus mencintai dengan tanpa syarat dan memberikan cinta kasih yang besar dengan kualitas dan kuantitas yang sama bagi semua orang termasuk orang negatif, itu pada dasarnya bisa berpotensi menyebabkan mereka membuka diri terhadap manipulasi orang-orang negatif yang berusaha menguras energi diri mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya sebenarnya akan adalah seperti sebuah lubang black hole, lubang hitam yang besar yang tanpa dasar, yang tidak pernah habis-habisnya. Lubang itu menyerap segala sesuatu, tidak pernah berakhir. Artinya sama bahwa perhatian, kasih, sayang, kualitas yang sebesar apapun dan kuantitas seperti apapun, jika salah diarahkan kepada seseorang yang negatif pada jenis tertentu, itu hanya akan menambah kenegatifan orang tersebut, dan energi kasih itu hanya akan dipakai untuk memperkuat kenegatifan mereka dalam daya manipulatif dan juga memperkuat ego mereka. Ada pepatah, situasi ini sama seperti dengan melemparkan mutiara kepada seekor babi, sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak bijaksana. Nah, bagaimana sebaiknya kita mensikapi dalam situasi menghadapi orang-orang negatif? Adalah dengan memakai jalan tengah. Bahasa saya jalan tengah ya. Apa itu? Yaitu menggunakan wawasan intuitif ilahi, atau disebut juga hikmat Tuhan, atau juga bisa disebut dengan intuisi ilahi. Wawasan ilahi atau intuisi ilahi, atau juga disebutkan hikmat Tuhan, itulah kesadaran yang akan bisa menolong kita membedakan dua kesadaran tadi, dua kesadaran yang berbeda tadi, yang saling berseberangan. Wawasan ilahi atau intuisi ilahi atau hikmat Tuhan inilah yang dapat menolong kita mampu membedakan apa yang berasal dari Tuhan dan apa yang bukan berasal dari Tuhan. Ketika kita mengambil perspektif ilahi atau wawasan ilahi atau intuisi ilahi atau hikmat Tuhan, kita menyadari bahwa tidak mungkin kita bisa memberikan jawaban yang umum atas semua pertanyaan di atas tadi. Hanya ada jawaban yang bersifat personal dan per kasus,
per kasus masing-masing berbeda, maksudnya dalam mensikapi orang negatif dengan pertanyaan yang di atas, yaitu pertanyaannya adalah apakah saya harus menghindari orang negatif semuanya, ataukah kedua saya harus terus belajar membantu mengasihi mencintai mereka tanpa syarat dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik untuk menolong mereka bisa keluar dari kenegatifan mereka. Dua pertanyaan ini yang di awal tadi disampaikan. Nah, Sobat DHC, Kang Dung akan membagikan sebuah pemikiran, gambaran saja, dan itu sifatnya boleh diikuti atau tidak, itu terserah ya. Tapi ini wawasan yang disampaikan adalah berdasarkan pandangan Kang Dung secara pribadi dan juga berdasarkan pengalaman yang dialami dan juga berdasarkan nilai-nilai keyakinan dan spiritualitas Kang Dung sendiri ya. Jadi bagi Kang Dung, Sobat DHC, ada berbagai pendekatan atau pemikiran dalam menghadapi orang negatif. Nah, untuk kali ini saya akan bagikan perspektif yang pertama dalam menghadapi orang negatif. Nah, Sobat DHC, kembali Kang Dung mencoba mengingatkan lagi materi ini. Topiknya adalah tentang menghadapi orang negatif itu gimana, sampai mengerucut kepada dua pertanyaan umum. Yang pertama, haruskah saya menghindari orang negatif? Atau yang kedua, haruskah saya memberi mereka cinta dan kasih sayang, dengan demikian mungkin membantu mereka dapat mengatasi kenegatifan mereka tersebut. Perspektif pertama adalah tergantung terutama pada siapa Anda, siapa kita, atau lebih tepatnya bagaimana tingkat kedewasaan rohani kita, atau bagaimana tingkat kedewasaan spiritualitas kita. Jika kita telah memiliki pertumbuhan spiritual yang tinggi atau pertumbuhan kedewasaan rohani yang tinggi, dan kita merasa dapat menghindari kenegatifan orang tersebut, maka ya kita tidak perlu menghindari orang negatif tersebut. Jika kita telah mencapai pemahaman yang jelas tentang siapa diri kita yang sesungguhnya, citra diri kita yang sesungguhnya dengan jelas, maka kita dapat berinteraksi dengan orang-orang negatif tanpa membuat mereka dengan segala kenegatifannya mempengaruhi rasa identitas dan harga diri kita. Jika kita telah mencapai tingkat pemahaman spiritualitas yang tinggi atau kedewasaan rohani yang tinggi, kita dapat berinteraksi dengan orang-orang negatif tanpa menjadi tanda kutip mangsa upaya halus mereka untuk menyeret kita ke dalam kenegatifan atau spiral negatif yang akan mengendalikan kita. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk setiap orang perlu menemukan keseimbangannya masing-masing. Apakah tingkat pelindungan dirinya, tingkat citra dirinya, dan wawasan ilahi atau intuisi ilahinya atau hikmat Tuhannya cukup tinggi, dan seberapa tinggi tiga hal tadi dalam diri kita, itulah yang akan menentukan kita akan berinteraksi dengan jenis tingkat orang negatif mana yang masih bisa kita berinteraksi dengannya tanpa kita terseret ke dalam spiral kenegatifannya atau negativitasnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, haruskah saya memberi mereka cinta dan kasih, dengan demikian mungkin membantu mereka mengatasi negativitas mereka? Untuk jawaban yang kedua, lewat perspektif yang pertama,
Kang Dung memberikan pandangan atau gambaran atau bisa disebut juga wacana, itu sangat tergantung pada orang lain. Kalau tadi yang pertama, pertanyaan pertama itu berkaitan dengan tergantung kepada diri kitanya. Yang kedua ini, untuk pertanyaan kedua, intinya tergantung kepada orang lain tersebut yang negatif tadi. Beberapa orang telah begitu bisa diselimuti oleh energi yang negatif, atau bahkan bisa jauh lebih lagi, mereka memang baik disadari atau tidak, mereka sebenarnya dipengaruhi oleh kuasa negatif atau disebut juga kuasa gelap atau juga roh jahat, sehingga mereka tidak dapat ditolong oleh manusia manapun. Hanya kuasa roh suci atau roh kudus yang memiliki kesempatan untuk menarik orang-orang tersebut, jenis ini, orang negatif ini, untuk keluar dari kenegativitasannya sendiri. Namun bahkan kuasa roh suci atau roh kudus pun tidak dapat bekerja melawan kehendak bebas orang yang bersangkutan, jika orang yang bersangkutan baik sadar tidak sadar dipengaruhi oleh kenegatifan, karena kuasa gelap itu lebih memilih tinggal di dalam kenegatifannya sendiri. Jadi memang ada beberapa orang yang tidak boleh kita atau saudara coba bantu, kecuali saudara atau saya atau kita memiliki momentum memang dipakai untuk menolong orang tersebut karena kuasa ilahi, karena kuasa Tuhan yang bekerja melalui saya dan saudara. Orang-orang seperti itu tidak dapat ditolong oleh cinta atau kasih, kebaikan atau simpati manusia dalam jumlah berapapun. Model ini atau jenis ini hanya akan mengambil energi kita, energi positif kita, dan segera menyalahgunakannya untuk mempertahankan atau memperkuat negativitas mereka sendiri. Namun juga sobat DHC, jangan salah juga, memang benar bahwa ada juga banyak orang yang telah terluka secara emosional, dan karena itu mereka diselimuti oleh spiral negatif atau negativitas tersebut. Orang-orang seperti ini dapat dibantu dengan menunjukkan kasih, kepedulian kepada mereka, meskipun kasih Tuhan yang sejatilah yang jauh lebih efektif daripada kasih manusia yang dapat menolong mereka. Meskipun kasih manusia itu sepertinya sangat besar, dalam jumlah berapa pun, pada akhirnya yang terbaik adalah mereka mengalami kasih Tuhan. Nah, Sobat DHC, sekarang kita bisa melihat bahwa keseimbangan dasar yang harus ditemukan. Apa itu maksudnya? Yaitu tingkat kedewasaan rohani kita, tingkat kedewasaan spiritualitas kita lah yang menentukan tingkat orang negatif mana yang dapat saya atau Sobat DHC atau kita hadapi, dan tanpa kita bisa ditarik ke bawah, ke spiral negatif ke bawah. Namun kita juga perlu menyadari bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat ditarik ke atas sampai mereka mau mengubah pendekatan mereka terhadap kehidupan. Apa maksudnya? Mereka perlu menyadari kekeliruan, kesalahan dalam paradigma mereka, dalam konsep hidup mereka, atau juga dalam memulihkan kesadaran emosi jiwa mereka sendiri dalam melihat kehidupan. Nah, untuk hal ini akan dibahas tersendiri, tidak di waktu ini ya Sobat THC, karena tidak akan cukup waktunya. Nah, itu guys Sobat DHC, Kang Dung membagikan perspektif pemikiran pertama tentang bagaimana menghadapi orang negatif ketika ada sebuah kebingungan di dalam pikiran kita,
Apakah pertama, haruskah saya menghindari orang negatif semuanya secara mutlak? Atau haruskah saya memberi mereka cinta dan kasih dan kepedulian kita sedemikian rupa yang terbaik dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik agar membantu mereka mengatasi kenegativitasan mereka? Itu dari sisi perspektif pertama. Nah, selanjutnya Kang Dung akan juga bagikan dalam perspektif yang kedua. Apakah itu? Yuk, lanjut. Untuk perspektif kedua, tunggu di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat buat Sobat DHC. Salam sehat, salam pertumbuhan, dan salam harmoni. Rahayu.